Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setio Pambudi, 18112488 akan mempresentasikan makalah ANSI Final Project yang telah kami kerjakan. Bab 1, latar belakang, deskripsi sistem informasi. Sirio adalah sebuah portal komik web atau program yang diluncurkan oleh Bank Api yang berdiri di tahun 2017. Layanan ini memperoleh banyak daya tarik selama akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019. Layanan ini pertama kali diluncurkan di Indonesia sebagai portal web. Untuk ruang lingkupnya ada admin dan user. Admin itu berperan memfasilitasi user dalam menggunakan website. Terus user yaitu menggunakan fasilitas yang sudah disediakan di website tersebut. Anggota tim proyek terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem analis, berperan dalam analis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Tim kedua menguji sistem agar tahu bug atau error. Tim ketiga, project manager, adalah seorang yang menjadi pemimpin dari sebuah proyek. Metodologi analisis. Metodologi analisis ini menggunakan metodologi waterfall, yaitu yang pertama itu requirement analysis, terus sistem design, implementasi, integrasi, dan testing. Terus ada operation dan maintenance. Jadi metodologinya itu seperti itu. Untuk jadwal proyeknya mencari konsep, terus analis web, desain web, pemrograman web, dan pengujian itu tertera di sini. Jadi pencari konsep itu tanggal 18 ya sampai tanggal segini, kurang lebih 3 harian. Terus analisis web tanggal sekian, desain web tanggal 28 Juni, terus pemrograman webnya itu sampai kurang lebih 14 Juli, pengujiannya terakhir kemarin tanggal 17. Terus bab kedua, analis kelayakan sistem. Analis kelayakan teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras yang kami gunakan itu prosesor type-nya Intel Core i3, memorinya 2GB, terus HDD-nya 500GB, networknya gigabyte network, terus optical unitnya type DPDRW, terus monitornya monitor 17 inch, terus keyboardnya USB keyboard, mouse USB optical mouse, dan ini software atau perangkat lunaknya seperti ini: Windows 10 sistem operasi, terus HTML CSS nya untuk pembuatan web system, Photoshop CS3 nya untuk desain web, terus Paint untuk sampel warna CSS, Sublime 3 untuk kode editor, terus Mozilla Firefox atau Google Chrome untuk web browser, XAMPP untuk web server, SQL server untuk database. Brainware atau penggunaannya itu programmer itu berperan untuk membuat program di webnya, terus administratornya itu untuk mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer. Terus operator itu berperan untuk menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Graphic design itu untuk mendesain webnya, yaitu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang desain grafis. Sistem analis itu untuk merancang dan meneliti di dalam memilih perangkat lunak beserta dengan kebutuhan. Terus ada analis kelayakan ekonomi.
analis biaya manfaat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen biaya. Dari di komponen biaya itu isinya biaya pengadaan, terus biaya pengembangan, biaya operasi, dan biaya perawatan. Yang kedua komponen manfaat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu keuntungan berwujud, yaitu pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya lembur, pengurangan biaya perlengkapan. Yang kedua keuntungan tak berwujud, ada keadaan dan ketersediaan sistem, peningkatan efektivitas pegawai dan akademiknya, peningkatan kepuasan user dalam menggunakan web. Terus ada payback period. Jadi di payback period itu harus ada layak jika walau pengembalian lebih kecil dari umur investasi. Yang B itu tidak layak jika waktu pengembalian lebih besar dari umur investasi. Yang ketiga metode pengembalian investasi. Yang keempat metode nilai sekarang bersih. Yang kelima analis kelayakan hukum. Yang keenam analis kelayakan operasional. Yang ketujuh analis kelayakan jadwal. Bab 3 identifikasi masalah workflow. Aktivitas membaca, jadi user membuka browser, terus user mencari webcomic, di sini itu virio.co, terus user melihat tampilan awalan web, terus user memilih deskripsi dari komik. Jika tertarik, user akan memilih komik tersebut. Yang terakhir, user membaca komik yang dipilih. Nah, masalah pertama itu user harus mencari dan membaca satu persatu deskripsi dari komik. Yang kedua, user tidak langsung mengetahui komik atau manga yang sedang populer. Bab 4, analis kelemahan sistem PICS. Yang pertama itu performa atau kinerjanya, yang kedua terus informasinya, terus yang ketiga ekonomi, yang keempat pengendalian, yang kelima efisiensi, yang keenam itu servisnya. Bab 5, analis kebutuhan sistem. Analis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsionalnya itu yang pertama, aplikasi harus menyediakan fitur untuk menampilkan daftar list kategori komik strip yang tersedia. Use case-nya melihat kategori komik. Yang kedua, aplikasi harus menyediakan fitur untuk menampilkan komik strip yang telah dipilih. Use case-nya membaca komik strip. Yang ketiga, apakah harus menyediakan fitur untuk menampilkan list favorit. Use case-nya melihat favorit. Yang keempat, aplikasi harus menyediakan fitur untuk menyimpan favorit komik strip yang dipilih. Use case-nya tambah favorit. Yang kelima, aplikasi harus menyediakan fitur untuk penghapus favorit komik strip yang dipilih. Use case-nya hapus favorit. Yang keenam, aplikasi harus menyediakan fitur untuk membaca komik menggunakan metode automatic frame detection. Use case-nya membaca komik dengan automatic frame detection. Terus analisis kebutuhan fungsional. Parameternya usability yang pertama. Jadi rancangan antarmuka mudah digunakan oleh pengguna biasa dengan kaidah usability seperti learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction dengan target tingkat usability minimal 80%. Yang kedua, akses data. Jadi pada hasil implementasi pengguna dapat melakukan akses data dan berjalan sebagaimana mestinya menggunakan Wi-Fi atau mobil data. Yang ketiga, waktu proses automatic frame detection. Pada hasil implementasi, pengguna dapat mengetahui berapa lama waktu proses automatic frame detection.
Nah, pada bab 6 ini pemodelan proses. Ada konteks data. Jadi ini diagram konteks data. Jadi ini diagram konteksnya. Nah, terus yang ini data flow diagramnya. Ini. Terus yang ini juga sama, data flow diagram. Ini juga sama. Terus nah, bab 7 ini pemodelan data. Yang pertama perancangan basis data, kedua normalisasi, ketiga relasi tabel. Nah, relasi tabelnya seperti ini. Terus yang keempat itu IRD atau Estimated Relationship Diagram. Ini diagramnya seperti ini. Lalu bab ke-8 itu perancangan antar muka atau interface. Nah, antar muka atau user interface-nya itu seperti ini. Jadi awal-awalnya itu seperti ini. Terus yang kedua itu descriptive field atau field description. Nama fieldnya itu search, tipe fieldnya itu TSL, tipe datanya pacar, terus deskripsinya pencarian komik yang ini. Terus kontrol aksinya yang home sampai grup FB yang di sini itu home itu adalah menu utama dari website. Terus daftar komik itu menu untuk masuk list atau daftar komik. Terus apps-nya itu menu untuk memasuki link download aplikasi sistem seperti versi mobile. Blog menu yang memberitahukan info terbaru mengenai Kirio.co. Terus ada Join Us, menu yang menampilkan syarat-syarat dalam mendaftarkan diri sebagai admin. Terus ada Bookmark, menu untuk menyimpan list komik yang akan dibaca nanti. Terus ada Premium, menu bagi yang ingin berlangganan. Terus ada tutorial, menu yang melatih pengunjung yang ingin belajar mengenai type setting, translating, dan ada juga tips dan trik yang diberikan Kirio.co. Yang terakhir itu ada grup FB, menu untuk melihat atau join dalam media sosial Kirio.co. Nah, untuk UI flow-nya seperti ini. Jadi nanti masuk ke user interface awal, terus mencari komik atau manga yang ingin dibaca, diklik, nanti akan masuk ke sini. Jika kita melihat deskripsinya tertarik, nanti kita tinggal lihat ke episode 1, tinggal baca deh. Jadi hanya segitu saja presentasi makalah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.